Cerita diawali dengan gadis bernama Chelsea menerima panggilan video dari sahabatnya Mia yang sering bertukar foto seksinya dengan cowok yang ia sukai bernama Dylan. Setelah berbincang cukup lama, ia pun mengakhiri percakapan karena harus pergi ke sekolah. Ketika Chelsea turun, ia menemukan ibunya sudah mendekorasi ruangan untuk perayaan Halloween, sementara saudara perempuannya bernama Christina sibuk dengan teleponnya. Chelsea lalu meminta kepada ibunya apakah ia bisa mengemudi ke sekolah sendirian karena ia tidak ingin disangkut pautkan dengan Christina serta drama teman-teman populernya. Namun ibunya menolak, ia menyuruh Chelsea supaya akur dengan Christina. Setelah menutup teleponnya, Christina menggoda Chelsea ketika ia melihat Chelsea mengirim pesan pada seorang pria rahasia yang ia panggil sebagai VR Cowboy. Chelsea menolak untuk membahasnya, ia lalu mendesak Christina untuk segera pergi. Di sekolah, Chelsea terus menerima SMS dari VR Cowboy, tapi ia mengabaikannya. Chelsea melihat Mia sedang berbicara dengan Dylan dan Seth. Mia mengatakan bahwa Dylan mengundang mereka ke rumahnya malam ini. Mia meminta Chelsea untuk menemani Seth sehingga ia dan Dylan tidak diganggu. Meskipun Chelsea membenci gagasan itu, Chelsea akhirnya pergi bersama Mia. Setelah itu Mia dan Dylan pergi berduaan hingga meninggalkan Chelsea di ruang tamu bersama Seth. Saat hanya ada mereka berdua, Seth tiba-tiba mencium Chelsea dan meletakkan tangan Chelsea di burungnya. Namun Chelsea segera menarik diri. Keesokan harinya di sekolah, Chelsea memberitahu Mia bahwa ia pulang ke rumah karena perlakuan Seth yang menjijikan. Tiba-tiba Dylan muncul dan mulai bermesraan dengan Mia, membuat Chelsea tidak punya pilihan selain membalas pesan dari VR Cowboy. VR Cowboy memperkenalkan dirinya sebagai Brad dan mulai menggoda Chelsea. Sialnya seorang penjaga keamanan muncul dari belakang lalu menyita ponsel Chelsea. Sepulang sekolah, ibu Chelsea menjemputnya. Ia menegur Chelsea karena membuat masalah lagi. Si ibu menghukum Chelsea dengan menyita ponselnya selama sebulan. Kemudian Mia mengunjunginya. Ia memberi Chelsea ponsel cadangan tanpa sepengetahuan ibu Chelsea. Namun Chelsea menyadari Mia mengunjungi dirinya sebagai alibi untuk pergi menemui Dylan. Hal ini membuat Chelsea kesal. Ia berkata jika Mia sekarang hanya peduli pada Dylan saja. Sementara Mia yang tersinggung ucapan Chelsea segera pergi dari sana. Chelsea masuk ke akun sosial medianya kembali. Ia melanjutkan percakapannya dengan Brad. Chelsea mencurahkan isi hatinya tentang bagaimana hidupnya sangat menyebalkan dan ia tidak punya siapapun untuk diajak bicara. Brad menjawab bahwa ia akan mendengarkannya sehingga mereka harus mengenal lebih dekat satu sama lain. Brad berbicara tentang profil Chelsea dan Chelsea mengaku sebagai anggota cheerleaders. Untuk mempertahankan citra palsunya, Chelsea masuk ke kamar Christina dan memotret dirinya berseragam cheerleaders. Lalu Chelsea mengirimkan foto-foto tersebut pada Brad dan mereka pun bervideo call bersama. Namun video wajah Brad buram. Brad menjelaskan bahwa kamera ponselnya sedang rusak. 3 minggu kemudian Chelsea menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Brad. Chelsea lalu mengajak Brad berkencan di kehidupan nyata dan Brad pun setuju. Tiba-tiba Chelsea mendengar suara seorang gadis yang tampaknya kesal. Ketika Chelsea bertanya, Brad menjelaskan bahwa itu adalah Sadie, saudara perempuannya. Melanjutkan rencana mereka, Brad merencanakan pertemuan di sebuah pesta Halloween di mana Chelsea diminta berpakaian seperti pemandu sorak zombie dan Brad akan menjadi penyerang zombie. Chelsea menganggap hal ini menyenangkan, ia pun siap bertemu dengan Brad. Hari Halloween tiba, Chelsea berbohong pada ibunya bahwa ia akan tinggal di rumah dan memberikan permen kepada anak-anak. Namun setelah semua orang pergi, Chelsea mendatangi tempat perjanjian dan langsung menemui Brad yang wajahnya ditutupi oleh riasan serta helm football. Brad lalu memberinya beberapa alkohol. Ia bersikeras untuk menghabiskan seluruh botol sebelum mereka pergi agar tidak tertangkap karena masih belia. Meskipun Chelsea ragu, Chelsea menghabiskan seluruh minuman tersebut dan mulai merasa pusing. Saat Chelsea sudah mabuk, Brad membawanya ke mobil, mengikatnya, dan menutup tubuhnya di kursi belakang. Sebelum Brad pergi, ia sengaja menghancurkan ponsel Chelsea. Ketika Chelsea siuman, ia sudah dirantai di ruang bawah tanah yang menakutkan. Brad datang membawa makanan, lalu melepaskan ikatan tangannya. Keesokan harinya Brad memasuki ruang bawah tanah lagi. Ia memanggil Chelsea dengan sebutan Sadie. Ketika Chelsea mengkoreksi namanya,
Brad tak segan menampar Chelsea. Brad bersikeras bahwa Chelsea kini adalah Sadie. Sebelum pergi, Brad membalikkan piring hingga makanan berceceran di tanah. Chelsea begitu syok, ia memilih untuk diam sampai Brad pergi dari sana. Brad datang lagi, yakini menggodanya dengan segelas air. Chelsea yang kehausan segera meneguk air tersebut. Ia juga berharap akan diberi makanan. Tapi Brad bertanya siapa namanya sebelum ia memberikan makanan. Dengan sinis Chelsea menjawab bahwa ia adalah Sadie. Brad tidak senang dengan sikap Chelsea hingga ia kembali menjatuhkan makanan ke tanah. Tapi meskipun begitu, Chelsea tetap memakannya karena kelaparan. Tak lama berselang seseorang menyalakan lampu dan terlihat cheerleaders lain muncul. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Sadie, namun nama aslinya adalah Megan. Megan membuka kunci rantai Chelsea sesuai dengan perintah Brad. Setelah kunci terlepas, Chelsea dengan panik berlari ke atas, tetapi ia tidak bisa membuka pintu ataupun jendela. Megan lalu mengejar Chelsea dan mendorongnya ke dinding. Ia menyuruh Chelsea untuk bersikap manis atau mereka akan mendapatkan masalah. Saat Chelsea sudah tenang, Megan memerintahkan Chelsea untuk menyapu karpet agar menghapus jejak kaki mereka. Karena segala sesuatu di tempat ini harus selalu sempurna dan terlihat bersih. Chelsea melakukan apa yang diperintahkan sampai ia melihat Brad di lantai atas di dalam kantornya sedang memperbaiki komputer. Setelah itu Megan membawa Chelsea ke ruangan lain di mana mereka bertemu cheerleaders lainnya bernama Heather yang juga memperkenalkan dirinya sebagai Sadie. Heather menanyakan nama asli Chelsea. Chelsea pun tetap teguh. Ia mengatakan namanya adalah Sadie dan membuat mereka lega. Setelah itu Heather pergi membuatkan kue untuk Brad. Megan lalu memerintahkan Chelsea untuk membersihkan dirinya sendiri. Saat Chelsea meminta sedikit privasi, Megan pun marah dan memaksanya masuk ke dalam bak mandi. Setelah membersihkan diri, Megan memberitahu Chelsea bahwa rambutnya harus berwarna pirang sesuai dengan keinginan Brad. Sementara Brad mengenakan alat di kepalanya yang berisi kamera dan mulai mengayunkan pisau seolah-olah sedang menusuk seseorang dengan benda itu. Setelah rambutnya diubah menjadi berwarna pirang, Chelsea mendengar suara tangisan dan menemukan Tina yang terluka di dalam kamar lain. Chelsea mencoba membantunya, tapi Tina tiba-tiba menuduh Chelsea menikamnya dari belakang. Brad meninggalkan kantornya, namun ia mengalami sakit kepala yang menusuk hingga menuntun ingatannya pada Sadie asli yang sedang menertawakan dirinya. Usai bersikeras melupakan memori itu, Brad pergi ke dapur dan menemukan Heather sedang membuat kue. Brad perlahan-lahan mendekatinya dari belakang dan mulai menyentuhnya. Ia menanyakan apakah ini yang Heather inginkan. Tanpa pilihan, Heather mengatakan iya, namun Brad malah membanting kepalanya ke meja. Tak lama kemudian Heather masuk ke kamar Chelsea dengan pipi memar. Chelsea akan ikut menyiapkan makan malam, tapi Chelsea merasa panik karena Tina membutuhkan dokter. Heather menegaskan bahwa Brad tidak akan pernah membawanya ke rumah sakit, sehingga mereka sendirilah yang harus merawat Tina agar kembali sehat. Hal ini membuat Chelsea marah. Ia pun menanyakan apakah mereka pernah keluar, tapi Heather memperingatkannya bahwa ia sudah melihat apa yang terjadi jika mereka mencoba kabur. Heather membantu Chelsea merias wajah. Ia memberitahunya bahwa mereka akan memiliki waktu di luar. Benar saja, Brad mengizinkan Chelsea memiliki waktu di luar, tapi hanya melalui kamera VR untuk memberikan ilusi dunia luar. Brad kemudian mengakhiri waktu di luar mereka dan menyuruh mereka pergi makan malam. Heather berbisik kepada Chelsea bahwa ia harus menyimpan makanan untuk Tina karena hanya sisa makanan yang diperbolehkan untuk Tina makan. Ketika Chelsea mulai makan tanpa Brad, ia hampir saja terkena hukuman. Ketegangan itu membuat Chelsea menangis sehingga ia mengaku jika ia merindukan ibunya. Hal ini mendorong Brad memberitahu Chelsea bahwa ayahnya pulang lebih awal dari misi sebagai tentara untuk membantu mencari Chelsea. Brad kemudian mengucapkan selamat kepada Chelsea karena akhirnya kini ia mendapatkan perhatian lebih dari Christina. Mendengar ini membuat Chelsea terisak, tapi Brad menjadi marah, memaksanya untuk menenangkan diri. Usai makan malam, Chelsea menemukan Heather sedang mengemasi barang-barangnya. Ia mengatakan bahwa ia telah ditawan selama 3 tahun, tapi sekarang Brad menganggap ia sudah sempurna sehingga ia akan dibebaskan. Brad pun muncul menjemput Heather. Ia mengatakan ini sudah waktunya untuk Heather menampilkan penampilan terakhirnya. Kemudian Chelsea memberi Tina makanan
dan akhirnya ia mengenali Tina sebagai gadis hilang yang ia lihat di berita. Di lantai bawah, Brad bersiap untuk penampilan terakhir Heather, tapi ia kembali mengalami pusing. Ini mengingatkannya pada saat Sadie lahir dan ibunya lebih menyukai adik perempuannya daripada Brad. Karena hal tersebut, Brad kecil berharap ia tidak pernah dilahirkan, sehingga ibunya yang marah menampar Brad kecil dan mengirimnya ke ruang bawah tanah. Brad kembali ke kenyataan dan memberitahu Heather bahwa penampilan terakhirnya kali ini akan berbeda. Namun Brad berjanji akan membebaskannya jika Heather mampu menyelesaikannya. Mereka memasuki ruang bawah tanah. Heather melakukan pemanasan, sementara Brad mengenakan helm VR-nya yang ia buat sendiri. Saat Brad menyuruh Heather untuk mulai melakukan tarian cheerleaders, Heather begitu syok setelah menemukan Brad memegang sebuah pisau. Karena ketakutan, ia mencoba melarikan diri, tapi Brad melukai tangannya. Merasa terancam, Heather berteriak pada Brad jika ia bukan saudara perempuannya. Namun Brad marah dan menusuk perutnya. Heather pun mencoba kabur, tapi Brad menyudutkannya lalu menusuknya lagi hingga tewas. Setelah itu, Brad pergi ke kamar Chelsea dan menemukannya sedang tidur. Ia meletakkan tangannya di atas tubuh Chelsea, tapi tak sanggup untuk menyentuhnya. Sebaliknya, Brad meletakkan kepalanya di dada Chelsea, kemudian menangis hingga Chelsea terbangun. Chelsea membeku ketakutan saat Brad berada di dekatnya, tapi tiba-tiba Brad mendengar suara Sadie di kepalanya, hingga ia pun pergi. Chelsea segera menutupi dirinya dengan selimut. Ia merasa menggigil serta ketakutan. Keesokan harinya, Meghan berbicara dengan Chelsea melalui lubang dinding di antara kamar mereka. Chelsea menyadari bahwa Meghan mengalami Stockholm Syndrome, yaitu jatuh cinta pada si penculik. Meghan menyuruh Chelsea menjauh dari Brad karena Brad adalah miliknya. Meskipun Brad terkadang memukuli Meghan, Meghan tetap mencintai Brad sepenuh hati. Saat sarapan, Chelsea sengaja menghabiskan semua saus tomat dan membuat Brad marah. Brad lalu menyuruh Chelsea untuk tidak makan. Hal ini membuat Meghan tertawa, tapi Brad merasa kesal padanya. Brad kemudian menghukum mereka berdua dengan tidak membiarkan mereka memiliki waktu di luar hari ini. Chelsea berbicara dengan Tina yang menemukan bahwa Brad telah menghamilinya. Inilah sebabnya Tina mencoba untuk melarikan diri, tapi Brad menangkapnya dan memukulinya. Yang menusuk kakinya serta berbuat kasar hingga menyebabkan keguguran. Sudah tak memiliki harapan, Tina memohon kepada Chelsea untuk membantu menyudahi hidupnya menggunakan obat-obatan. Namun Chelsea menolak, ia malah membantu mengganti perban Tina. Chelsea menyadari luka Tina sudah terinfeksi, membuat Tina putus asa untuk bisa keluar hidup-hidup. Akhirnya Chelsea setuju untuk membantu Tina dengan imbalan informasi tentang cara melarikan diri. Keesokan harinya, Chelsea membersihkan ruang tamu dan menemukan foto Sadie yang asli. Namun Brad tiba-tiba menyambarnya dan memperingatkan Chelsea agar tidak menyentuhnya lagi. Setelah ini Chelsea kembali ke kamarnya. Tiba-tiba Tina memanggil Chelsea dan berkata bahwa Brad sedang memotong rumput di halaman belakang. Jadi ia harus mengambil pil dari meja samping tempat tidurnya. Karena pintu mereka terkunci, Tina memberitahu Chelsea bagaimana cara membuka pintu itu. Saat berhasil keluar, Chelsea segera pergi menuju ke kamar Brad. Di sana Chelsea menemukan pil serta kalung Heather. Saat itu Chelsea ingat untuk menyapu karpet agar menghilangkan jejak kakinya. Akhirnya Chelsea tiba di kamar Tina, tetapi ia berhenti lalu menuju ke kantor Brad untuk meminta bantuan di internet. Namun usahanya sia-sia karena Chelsea tidak bisa mengakses komputer tanpa menggunakan kata sandi. Chelsea segera pergi sambil menghapus jejak kakinya di karpet. Sementara itu Brad selesai memotong rumput dan masuk melalui pintu depan. Di lantai atas, Chelsea secara tidak sengaja menumpahkan pilnya di karpet. Dengan panik, Chelsea segera mengambilnya dan kembali ke kamar Tina. Namun Brad mendengar suara saat Chelsea memasang kembali kuncinya. Brad membuka pintu kamar Tina, sementara Chelsea bersembunyi di dalam kamar mandi. Tina berteriak kesal saat melihat Brad, tapi Brad malah mencoba menghabisi Tina. Chelsea segera memasuki ruangan yang memohon pada Brad untuk berhenti, namun Brad malah mencekiknya. Melihat Tina menangis, Chelsea meminta Brad agar membiarkan dirinya menghabisi Tina. Brad begitu terkejut, anehnya ia setuju karena baginya hal itu akan menarik untuk ditonton. Saat Chelsea mendekat, Tina mengatakan kepada Chelsea
ia bersyukur setidaknya bukan Brad-lah yang akan menghabisi dirinya. Kemudian Chelsea menindihkan bantal ke wajah Tina membuatnya mati lemas. Brad merasa kagum dengan apa yang Chelsea lakukan. Ia pun segera menghibur Chelsea yang masih panik. Menyadari bahwa ia dan Chelsea memiliki pikiran yang sama, Brad cukup percaya untuk menunjukkan karyanya. Ia pun membawa Chelsea ke dalam kantor lalu menunjukkan video kematian Heather. Chelsea merasa ngeri dengan tragedi itu, tetapi ia berpura-pura senang untuk membuat Brad tidak curiga. Brad bertanya bagaimana ia harus membunuh Meghan. Chelsea menjawab agar Meghan dipukuli sampai tewas. Brad terpesona dengan ide tersebut, ia pun ingin segera mewujudkannya hingga membuat Chelsea panik. Berharap bisa menyelamatkan Meghan, Chelsea mengalihkan perhatian Brad dengan merayunya. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia sempurna dan membuat Brad tersanjung hingga membuatnya jatuh cinta pada Chelsea. Setelah itu Brad membawa Chelsea ke kamarnya untuk bercinta. Lalu Brad mengantar Chelsea kembali ke kamar dan membiarkannya beristirahat. Saat sendirian Chelsea pun menangis hingga ia tertidur. Keesokan harinya Chelsea mencoba bundir dengan obat penghilang rasa sakit, namun hanya menyebabkan muntah-muntah. Saat sarapan Brad terus menatapnya dan membuat Meghan curiga. Brad kemudian berbicara tentang pengujian kamera VR baru. Meghan pun langsung mengajukan diri sebagai sukarelawan. Setelah itu Chelsea berdiri untuk membersihkan meja dan Brad membelai lengannya. Meghan melihat ini sehingga Meghan sengaja menabrak Chelsea di dapur. Hal ini memicu pertengkaran, lalu Brad menyuruh Chelsea membawa Meghan ke kamarnya. Saat Brad telah pergi, Chelsea memberitahu Meghan bahwa Brad akan menghabisinya. Untuk membuktikan hal tersebut, Chelsea menunjukkan mayat Tina dan menambahkan bahwa Brad menghabisi Heather juga. Namun Meghan yang terlalu dibutakan oleh cinta, ia berlari ke bawah, kemudian mengadukan perkataan Chelsea kepada Brad. Brad sangat marah, ia menyadari bahwa ia tidak bisa mempercayai satupun dari mereka. Ia menyeret mereka kembali ke kamar lalu menguncinya. Setelah Brad pergi, Chelsea berbicara dengan Meghan melalui lubang di dinding. Ia bersikeras agar bekerja sama sebelum mereka terbunuh, tapi Meghan masih percaya bahwa Brad tidak bersalah. Sementara itu Brad pergi ke ruang bawah tanah untuk menguji kameranya. Saat ia keluar, Chelsea melarikan diri melalui kamar Tina dan menuju ke kamar Meghan untuk membebaskannya. Bersama-sama mereka pergi ke kantor Brad. Di sana Chelsea menunjukkan rekaman kematian Heather. Saat Meghan melihat apa yang terjadi, Chelsea mengobrak-abrik laci, mencoba menemukan senjata yang bisa ia gunakan. Namun ia tidak menyadari bahwa Brad sudah berdiri di dekat pintu. Tiba-tiba Brad menarik Meghan kembali ke kamarnya, kemudian ia mengikat Chelsea dan menyeretnya ke ruang bawah tanah. Sementara itu Meghan menangis mendengarkan teriakan Chelsea. Akhirnya Meghan memutuskan untuk membantu Chelsea, yang pun menjebol tembok dan kabur melalui kamar Tina. Brad merasa terluka saat menyadari bahwa semua yang dikatakan Chelsea adalah bohong. Brad lalu memakai helm VR-nya. Ia bersiap untuk menghabisi Chelsea. Sebelum Brad bisa melakukannya, ia tiba-tiba mengalami sakit kepala lagi dan mengingat masa lalunya. Bertahun-tahun yang lalu Brad menghabisi ibu mereka agar ia bisa bersama Sadie selamanya. Namun Sadie melakukan bundir agar tidak tinggal bersama Brad. Sementara itu Meghan sedang berada di dapur. Ia mencoba membuka laci yang terkunci. Ketika ia berhasil, Meghan mengambil pisau yang paling besar dan pergi menyelamatkan Chelsea. Di ruang bawah tanah Brad memukuli Chelsea. Chelsea melawan dengan melemparkan batu ke arahnya dan tiba-tiba Meghan muncul mencoba menikam Brad, tapi Brad dengan mudah mengalahkannya. Setelah itu ia menyerang Chelsea lagi, tapi Meghan bangkit dan menusuknya dari belakang. Brad jatuh ke tanah. Hal ini memberi kesempatan pada mereka untuk memukulinya. Saat ia melemah dan terluka, gadis-gadis mengambil kunci, kemudian menuju ke pintu depan. Namun saat mereka mencoba membukanya, Brad muncul meraih Meghan lalu mencekiknya. Chelsea kemudian mengambil helm VR dan menghancurkan wajah Brad dengan benda tersebut. Mereka akhirnya berhasil membuka pintu dan melarikan diri ke dunia luar. Di sana mereka meminta bantuan orang yang lewat hingga akhirnya menelpon keluarga mereka. Beberapa bulan kemudian, Chelsea menjalani terapi meskipun ia tidak membuka diri kepada terapisnya karena ia menolak untuk mengingat kembali apa yang telah terjadi.
Sementara itu Brad berada di rumah sakit jiwa, tetapi bayangan Sandy terus menghantuinya. Di tempat lain, dua gadis berusia 13 tahun setuju untuk bertemu dengan orang asing secara online. Hal ini menggambarkan jika rangkaian kejahatan online akan terus berlanjut. Dan film pun udahan.